Jadi kita tunggu sampai jam 19.35 ya kali ya. Tunggu orang. Boleh. Tapi Q&A-nya gimana, Bek? Emang ada pertanyaan?
Oke, mungkin dikarenakan waktu sudah berada di jam 19.36, kita bisa mulai saja ya. Nah, di sini perkenalkan sebenarnya nama saya Beckham Noventinus Parsauran. Nah, di sini saya akan menjadi moderator untuk transfer knowledge dari data engineer yang telah kami lakukan di sertifikasi. Ini adalah tim kami. Tim kami terdiri dari dua orang. Pertama ada saya, Beckham Noventinus Parsauran dari S1 Sistem Informasi, dan partner saya di sini bernama Luki Akbari Handojo yang berasal dari S1 Sistem Informasi juga. Untuk selanjutnya, Max. Nah, selanjutnya di sini ada rundown dari acara transfer knowledge ya hari ini. Di sini pada poin pertama ada pembukaan, yang kedua ada materi tentang data engineer, yang ketiga ada hands-on, yang keempat ada question and answer. Nah, untuk selanjutnya boleh di next saja. Nah, boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oh ya, di sini saya ingin menjelaskan materi pertama yang uh, mengenai materi merancang basis data. Nah, kita mulai dari dasar pengolahan data, yaitu merancang basis data. Secara definisi, basis data adalah kumpulan data yang saling terkait, disimpan dalam sistem komputer, dan diorganisasikan untuk mempermudah pengelolaan dan pengambilan informasi. Basis data memungkinkan kita menyimpan informasi secara terstruktur sehingga dapat digunakan oleh berbagai sistem secara efisien. Ada beberapa jenis basis data yang umum digunakan. Yang pertama ada basis data relasional seperti MySQL dan PostgreSQL yang menggunakan tabel-tabel untuk menyimpan data dan mendukung query SQL. Yang kedua ada basis data non-relasional atau non-SQL seperti MongoDB dan Cassandra yang lebih fleksibel dan cocok untuk data yang tidak terstruktur. Eh, Yang ketiga ada basis data yang terdistribusi, digunakan dalam sistem besar seperti Google Big Table atau Amazon DynamoDB untuk memastikan data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan di salah satu server. Nah, selanjutnya pentingnya basis data tidak bisa diremehkan. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Yang pertama ada penyimpanan data yang terorganisir sehingga data lebih mudah ditemukan dan digunakan. Yang kedua ada pengolahan data yang efisien, mengurangi redundansi dan menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga ada konsistensi dan integritas data, di mana memastikan bahwa data tetap akurat dan tidak terjadi konflik antar data. Nah, selanjutnya ada siklus perancangan basis data terdiri dari 6 tahap utama. Yang pertama ada perencanaan, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan data organisasi. Yang kedua ada analisis kebutuhan, memastikan bisnis basis data dapat memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan aplikasi. Yang ketiga ada desain, mencakup desain logis seperti diagram IRD dan desain fisik struktur penyimpanan. Yang keempat ada implementasi, yaitu mengubah desain menjadi sistem basis data yang nyata. Yang kelima ada pengujian untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam sistem. Dan yang terakhir ada pemeliharaan yang mencakup pembaruan dan perbaikan sistem untuk mendukung perubahan kebutuhan bisnis. Keseluruhan siklus ini dirancang untuk memastikan basis data yang dibangun dapat mendukung operasi organisasi secara optimal. Selanjutnya ada mengelola reference dan master data. Nah, di sini setelah basis data dirancang, langkah berikutnya adalah mengelola data utama, yaitu reference data dan data. Kedua jenis data ini sangat penting dalam mendukung integrasi sistem dan pengambilan keputusan. Nah, apa itu reference data? Reference data adalah data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan data lain. Contohnya adalah kode negara,
kode mata uang, atau kategori produk. Reference data ini bersifat statis atau jarang berubah. Di sisi lain, master data adalah data utama yang digunakan di seluruh organisasi. Contohnya meliputi data pelanggan, data produk, atau data pemasok. Master data memiliki pengaruh yang lebih luas karena digunakan oleh banyak sistem dan proses bisnis. Nah, pentingnya reference dan master data terletak pada yang pertama ada standarisasi data, memastikan semua pihak menggunakan istilah yang sama. Yang kedua, kemudahan integrasi sistem, mempermudah aplikasi dan sistem untuk bekerja sama. Yang ketiga, ada pengurangan kesalahan input, karena format dan kategori data telah distandarisasi. Yang keempat, ada pembaruan terpusat, artinya ketika ada perubahan, cukup diperbarui di satu tempat dan secara otomatis diterapkan di seluruh sistem. Dan yang kelima, selanjutnya ada siklus pengelolaan reference dan master data meliputi 5 langkah. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi, menentukan data apa saja yang harus dianggap sebagai reference atau master data. Yang kedua ada pengumpulan dan validasi, memastikan data yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Yang ketiga standarisasi, menyusun aturan format data yang seragam di seluruh sistem. Yang keempat ada integrasi, menghubungkan data ini dengan aplikasi dan sistem lain. Yang kelima ada pemeliharaan dan pembaruan, menjaga agar data tetap relevan dan sesuai dengan perubahan bisnis. Dengan siklus ini, reference dan master data dapat dikelola dengan baik, mendukung efisiensi dan keakuratan sistem secara keseluruhan. Nah, materi selanjutnya ada mengelola metadata. Metadata dapat diartikan sebagai data tentang data. Metadata, metadata memberikan informasi tambahan yang membantu memahami atau mengelola data dengan lebih baik. Misalnya dalam sebuah file dokumen, metadatanya bisa berupa nama file, ukuran file, tanggal pembuatan, atau bahkan siapa yang terakhir mengubah file tersebut. Terdapat 3 jenis metadata utama. Yang pertama ada metadata deskriptif yang menjelaskan isi data seperti judul atau deskripsi. Yang kedua ada metadata struktural yang menggambarkan hubungan antar data, misalnya bab dalam buku atau urutan file dalam arsip. Yang ketiga ada metadata administratif yang cakup informasi manajemen seperti kapan data dibuat atau siapa yang memiliki izin untuk mengaksesnya. Nah, pentingnya metadata tidak bisa diremehkan. Metadata mempermudah pencarian data, terutama di sistem dengan volume data yang besar. Lalu metadata memberikan konteks sehingga data lebih mudah dipahami oleh pengguna. Eh, Dan ketiga, metadata membantu menjaga integritas dan konsistensi data. Siklus pengelolaan metadata meliputi 4 tahap. Yang pertama ada pembuatan metadata, mencakup penambahan deskripsi dan atribut pada data baru. Yang kedua ada pengelolaan metadata, memastikan metadata terorganisasi dan dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga ada penggunaan metadata, memanfaatkan metadata untuk pencarian, analisis, atau pengelolaan data. Yang keempat ada pemeliharaan metadata, memperbarui metadata agar dapat relevan dan akurat. Dengan pengelolaan metadata yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan nilai data yang dimilikinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, untuk selanjutnya tentang eh, menggunakan SQL. Nah, di sini eh, MySQL atau Structure Query Language di sini adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. Nah, selanjutnya pada sejarah sejarah dari MySQL sendiri, di sini dimulai dari tahun 1979 ketika Michael Monty Windes, seorang programmer Swedia, mengembangkan sistem database sederhana bernama Unirek. Unirek menggunakan
koneksi low level ISAM, database, engine dengan indexing. Nah, untuk dasar-dasar dari SQL sendiri pada perintah dasar di sini ada select. Select itu digunakan untuk memilih kalau memilih tabel khusus yang ada pada satu database yang telah dibuat. Yang kedua ada insert. Insert ini digunakan untuk memasukkan data baru kepada tabel yang sudah dibuat. Dan ketiga ini update untuk mengubah data yang ada sebelumnya pada table untuk mengubah value-nya. Nah, lalu ada delete. Di sini delete digunakan untuk menghapus data yang ada pada table. Nah, untuk yang kedua ada sintak SQL. Strukturnya ini hampir sama dengan database yang lainnya yang memiliki dasar dari structure query language. Nah, di sini juga ada pentingnya SQL. Eh, Pentingnya SQL di sini kenapa? Karena pengelolaan data dan aplikasi bisnis yang ada pada pada saat development production itu sangat memerlukan adanya SQL karena ini merupakan open source juga, gratis dan dapat mudah digunakan. Next. Nah, di sini selanjutnya ada membuat basis data. Di sini basis data itu adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Basis data dirancang untuk mempermudah pengelolaan informasi, memungkinkan pengguna menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dengan cepat. Dalam dunia modern, basis data merupakan komponen penting dalam berbagai sistem informasi, mulai dari aplikasi sederhana hingga skala besar seperti e-commerce, perbankan, dan sistem manajemen bisnis. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pentingnya basis data. Di sini kenapa pentingnya basis data? Basis data membantu organisasi menyimpan informasi dengan cara yang terstruktur sehingga mempermudah akses dan analisis data. Dengan basis data, perusahaan dapat membuat keputusan berbasis data, mengelola sumber daya yang lebih efisien, serta menjaga integritas dan keamanan informasi data. Nah, di sini ada jenis-jenis dari basis data. Di sini pertama ada basis data relasional. Basis data relasional menggunakan tabel untuk menyimpan data, di mana setiap tabel memiliki kolom atribut dan baris rekaman. Hubungan ini antara tabel diatur melalui kunci utama yaitu primary key dan kunci asing yaitu foreign key. Contoh contoh dari database yang menggunakan basis data relasional ini ada MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. Nah, yang kedua ini ada basis data non-relational. Di sini basis data atau yang bisa disebut NoSQL. Basis data NoSQL dirancang untuk menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Biasanya digunakan dalam aplikasi yang berbentuk skalabilitas tinggi dan performa cepat. Contohnya seperti MongoDB, Cassandra, dan Redis. Nah, di sini ada dari manfaat dari basis data itu sendiri. Di sini ada pengolahan data yang efisien. Basis data memungkinkan pengolahan data yang terorganisir sehingga pengguna dapat dengan mudah menyimpan, memperbarui, dan menghapus data sesuai kebutuhan. Pada poin yang kedua, di sini ada mendukung kolaborasi. Dalam basis data yang terpusat, banyak pengguna yang dapat bekerja pada data yang sama secara bersamaan tanpa mengganggu integritasnya. Dan yang ketiga, mendukung analisis data. Dengan menggunakan basis data, organisasi dapat mengumpulkan data historis dan menganalisis untuk mendapatkan wawasan yang berguna bagi pengambilan. Nah, selanjutnya ada siklus dari pembuatan basis data ini. Pertama, itu yang kita harus lakukan adalah seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya adalah perancangan basis data. Kedua, ada analisis kebutuhan seperti tabel apa aja yang diperlukan, kolom apa aja yang diperlukan. Pada poin ketiga,
desain. Desain itu seperti yang kita akan gunakan nanti ya, MySQL Workbench, desain dari database-nya itu sendiri, table itu bagaimana, hubungannya primary key dan foreign key-nya seperti apa. Dan keempat ada implementasi yaitu development menggunakan SQL biasanya menggunakan XAMPP. Pada poin ke 5 itu pengujian, pada poin ke-6 ini pemeliharaan. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini selanjutnya ada membuat integrasi data. Di sini definisi dari integrasi data adalah proses menggabungkan data dari sumber, format, atau sistem untuk menyediakan pandangan yang terpadu dan konsisten. Tujuan utama dari integrasi data adalah menyatukan informasi yang telah terfragmentasi sehingga dapat diakses dan dianalisis sehingga dengan mudah oleh pengguna atau sistem lainnya dapat diakses dengan mudah oleh pengguna atau sistem lainnya. Di sini ada pentingnya integrasi data. Di sini yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kata yang terintegrasi, organisasi dapat memiliki gambaran yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Hal ini mengurangi resiko keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Pada poin kedua, di sini ada efisiensi operasional. Integrasi data memungkinkan proses bisnis berjalan lebih lancar dengan mengurangi duplikasi dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mencari atau memproses data dari berbagai sumber. Pada poin ketiga, di sini ada mempercepat analisis data. Dengan semua data tersedia di satu tempat, analisis menjadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pasar atau masalah internal lebih cepat. Nah, di sini juga ada dari jenis-jenisnya. Di sini ada integrasi data manual. Dalam metode ini, penggunaan secara manual mengumpulkan, menggabungkan, dan menyelaraskan data dari berbagai sumber. Di sini, pada integrasi data manual memiliki karakteristik memerlukan intervensi manusia dalam setiap tahap proses, dan pada poin yang kedua cocok untuk dataset kecil atau integrasi sederhana. Pada pada poin kelebihannya tidak memerlukan perangkat lunak atau khusus. Pada selanjutnya itu ada lebih fleksibel untuk penyesuaian langsung dan kekurangan dari integrasi manual ini rentan terhadap kesalahan manusia, lambat dan tidak efisien untuk volume data besar. Nah, untuk jenis selanjutnya ada integrasi data otomatis. Integrasi ini menggunakan perangkat lunak atau alat untuk menyatukan data dari berbagai sumber tanpa intervensi manual. Nah, karakteristik integrasi data otomatis ini proses otomatis dengan menggunakan API, middleware, atau platform integrasi. Cocok dan juga cocok untuk integrasi yang membutuhkan akurasi tinggi dan efisiensi. Nah, kelebihan dari integrasi data otomatis ini menghemat waktu dan tenaga, dan pada kelebihan yang lainnya ada minim resiko kesalahan. Dan kekurangan dari integrasi data otomatis ini membutuhkan investasi awal dalam perangkat lunak atau teknologi yang lumayan besar jumlahnya. Dan pada jenis yang ketiga ada integrasi data real time. Data dari berbagai sumber digabungkan dan diperbarui secara langsung saat data baru tersedia. Nah, di sini ada karakteristik dari integrasi data real time ini, proses berjalan secara langsung tanpa penundaan. Dan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan data terkini seperti e-commerce atau pemantauan jaringan. Dan kelebihan dari integrasi data real time ini memberikan informasi terkini untuk pengambilan keputusan cepat, cocok untuk sistem dengan kebutuhan respons waktu nyata. Dan kekurangan dari integrasi data real time ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat dan lebih kompleks untuk diimplementasikan. Nah, pada
Jenis yang terakhir ini ada integrasi data batch. Nah, integrasi data batch ini data dikumpulkan, diproses, dan digabungkan dalam kelompok atau batch pada waktu tertentu, setiap seperti harian atau mingguan atau bulanan. Nah, karakteristik dari integrasi data batch ini ada proses dijalankan pada interval yang telah dijadwalkan. Lalu pada poin kedua ada efektif untuk aplikasi yang tidak membutuhkan pembaruan langsung. Nah, kelebihan dari integrasi data batch ini ada cocok untuk volume data besar, dan yang kedua ada mengurangi beban pada sistem selama jam sibuk. Nah, kekurangan dari integrasi data batch ini ada tidak menyediakan data terkini secara real time, dan yang kedua mungkin kurang fleksibel dalam situasi yang membutuhkan data segera. Nah, next bisa dilanjut. Nah, di sini juga ada dari metodenya. Di sini ada ETL atau yang kita sebut extract transform load. Di sini ada proses ekstraksi data dari sumber, transformasi data ke format yang diinginkan, dan pemuatan data ke dalam sistem tujuan. Nah, yang kedua ada ELT. Di sini sama seperti nomor satu, tetapi beda urutannya aja. Di sini ada extract, load, transform. Di sini proses ekstraksi data, pemuatan data ke dalam suatu sistem tujuan, dan transformasi data di dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada tiga, data virtualization. Di sini menggunakan data lapisan virtualisasi untuk mengakses dan menggabungkan data dari berbagai sumber tanpa memindahkan data secara fisik. Dan yang keempat ada data federation, menggabungkan data dari berbagai sumber ke satu tampilan terpadu tanpa memindahkan data. Selanjutnya, selanjutnya ada menggunakan data. Di sini definisi dari penggunaan data adalah proses memanfaatkan informasi yang dikumpulkan berbagai sumber untuk menghasilkan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan strategi. Data digunakan untuk mengidentifikasi pola, memprediksi tren, dan meningkatkan efisiensi operasional berbagai bidang. Pentingnya penggunaan data, di sini data adalah fondasi bagi pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Dalam dunia bisnis dan teknologi, penggunaan data efektif dapat membantu organisasi meningkatkan produktivitas, memahami pelanggan, mengoptimalkan proses, dan bersaing di pasar global. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari data. Di sini pertama ada data terstruktur. Itu data terstruktur itu adalah data yang tersimpan dalam format tertentu seperti dengan seperti tabel dengan kolom dan baris. Contoh database relasional seperti MySQL dan PostgreSQL. Nah, kelebihannya mudah diakses dan dianalisis dengan alat analisis tradisional. Dan yang kedua, ada data tidak terstruktur, data yang tidak memiliki format tertentu seperti teks, video, atau gambar. Nah, contohnya itu ada contoh dari data tidak terstruktur itu ada konten media sosial, dokumen, dan rekaman suara. Nah, kelebihan dari data tidak terstruktur ini menyediakan wawasan yang kaya namun memerlukan alat khusus untuk analisis. Nah, selanjutnya ada data semi terstruktur. Data yang memiliki struktur tertentu tetapi tidak sepenuhnya tersusun dalam format tabel. Contohnya di sini ada JSON, XML, atau log server. Nah, kelebihan dari data terstruktur ini lebih fleksibel dibandingkan data terstruktur, tetapi lebih terorganisir dibandingkan data tidak terstruktur. Nah, untuk jenis-jenis dari penggunaan data ini, yang pertama ada pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ini adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber, baik secara manual maupun otomatis. Dan yang kedua ada contoh survei pelanggan, web scraping web, data web, atau
atau sensor IoT. Nah, di sini selanjutnya ada pentingnya data yang akurat. Pengumpulan data ini memerlukan data yang akurat dan lengkap menjadi dasar untuk semua proses berikutnya. Pada poin kedua, di sini ada penyimpanan data. Di sini penyimpanan data dalam sistem yang aman dan terorganisir seperti basis data atau cloud storage. Nah, contoh dari penyimpanan data ini ada data warehouse dan basis data yang terdistribusi. Nah, pentingnya dari penyimpanan data ini adalah penyimpanan yang efisien, memungkinkan akses cepat dan menjaga integritas data. Dan pada poin yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data itu adalah transformasi data mentah menjadi format yang lebih berguna melalui proses seperti pembersihan, pengkodoan, atau agregasi. Nah, selanjutnya contoh dari pengolahan data sendiri itu adalah pembersihan data dalam ETL, yaitu Extract, Transform, Load. Nah, pada poin keempat, ada analisis data. Definisi dari analisis data itu sendiri, proses mengevaluasi data untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang mendukung pengambilan keputusan. Contoh dari analisis data ini ada analisis prediktif, visualisasi data dengan tools seperti tabel AU atau Power BI. Nah, di sini juga ada pentingnya dari analisis data ini memberikan wawasan mendalam yang dapat mengarahkan strategi dan kebijakan. Nah, pada poin kelima selanjutnya ada distribusi data. Di sini definisi dari distribusi data sendiri adalah proses mendistribusikan data atau wawasan kepada pihak-pihak yang relevan melalui laporan, dashboard, atau API. Nah, contoh dari distribusi data, penyebaran laporan mingguan kepada manajemen penyediaan API untuk akses data. Nah, selanjutnya ada pentingnya distribusi data, memastikan data dan wawasan yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Oke, next bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ada menggunakan data. Di sini metode pembersihan data. Proses untuk pembersihan data ini adalah merupakan proses untuk membersihkan data dari kesalahan dan inkonsistensi. Yang ketiga ini ada transformasi data, pengubahan data ke format yang sesuai untuk analisis. Pada poin ketiga ada agregasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis yang lebih komprehensif. Nah, selanjutnya, untuk selanjutnya hands-on-nya akan terlebih dahulu dimulai oleh teman saya ya. Oke, selanjutnya untuk hands-on, saya akan melakukan hands-on mengenai merancang basis data dan membuat database pada MySQL. Nah, di sini sudah terlihat, sudah masuk pada MySQL. Di sini saya akan membuat database mengenai perusahaan-perusahaan berbagai negara. Di sini bebas mau namain database-nya sesuai yang kalian mau. Di sini saya akan menamainya
Contoh, nah di database ini ada table. Yang pertama ada Indonesia Company Data. Di sini create table untuk membuat table, lalu masukkan nama tabelnya. Kemudian di sini itu informasi mengenai yang ada di dalam tabel. Di sini ada company name dengan tipe data varchar dengan batas karakter sepanjang 45 karakter. Lalu informasi selanjutnya ada revenue dengan tipe data float. Lalu selanjutnya ada informasi mengenai number of employees dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya ada informasi mengenai founding year dengan tipe data integer. Dan terakhir ada informasi mengenai market share dan tipe data oh, share. There. Sebentar. Nah, di sini sudah terlihat berhasil membuat tabel Indonesia Company Data. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama Malaysia Company Data. Dan di dalam tabel Malaysia Company Data ini ada informasi mengenai company name dengan tipe data varchar
dengan batas penggunaan karakter sepanjang 45 karakter. Lalu selanjutnya ada informasi mengenai revenue dengan tipe data float. Dan selanjutnya ada informasi number of employees dengan tipe data integer dengan batas 9 dengan batas panjang 9 karakter. Lalu ada informasi mengenai founding year dengan tipe data integer. Dan yang terakhir ada market share dengan tipe data float. Di sini sudah berhasil membuat tabel Malaysia Company Data, dan selanjutnya kita akan membuat tabel Singapore Company Data dengan informasi mengenai company name dengan tipe varchar dengan batas karakter sepanjang 45 karakter. Selanjutnya ada informasi mengenai revenue dengan tipe data float. Selanjutnya ada number of employees dengan tipe data integer dengan batas panjangnya 9 karakter. Lalu ada founding year dan tipe data integer, batas menggunakan karakter sepanjang 4 karakter. Dan yang terakhir ada market share. Oke, tabel Singapore Company Data sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita membuat tabel terakhir, yaitu Merge Company. Nah, di Merge Company ini berisi mengenai Foundry dengan tipe varchar dengan batas penggunaan karakter sepanjang 45 karakter. Selanjutnya ada company name dengan tipe data sama varchar dengan batas yang sama juga sepanjang 45 karakter. Lalu ada revenue dengan tipe data float. Selanjutnya ada number of employees dengan tipe data integer. Lalu ada founding year dengan tipe data integer, dan terakhir ada market share dengan tipe data float. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat keempat tabel mengenai company sebagai daerah dan tabel gabungan company dari 3 negara tersebut. Nah, di sini sudah ada ERD-nya mengenai database yang telah saya buat. Di sini ada Indonesia Company Data. Lalu ada tabel Malaysia Company Data. Kemudian ada tabel Singapore Company Data.
Nah, terakhir ada table merge company, di mana ini merupakan table gabungan dari tiga table yang ada di atas ini. Nah, cuman di table ini nambah informasi mengenai country. Nah, sekian hands-on dari saya. Selanjutnya akan dilakukan hands-on oleh partner saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Wiwi. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari retail pada bagian transform. Di sini saya akan menggunakan table AU Prep sebagai tools untuk transformasinya. Pertama, eh, saya akan membuka table AU Prep dulu. Eh, Oke, Oke, di sini eh, seperti yang sudah terlihat di layar, saya akan menggunakan table AU Prep Builder. Di sini saya akan melakukan connect to data dulu. Di sini awalnya saya akan mengkonekkan dengan database yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan server localhost yang menggunakan XAMPP. Nah, di sini selanjutnya ada port, saya menggunakan port 3306. Database-nya ini ada, saya menamakan database-nya ini knowledge sharing 1 dengan username, root, dan passwordnya yang tidak ada. Nah, di sini saya akan sign in. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan import uh, import table CSV yang telah saya siapkan. Di sini saya memiliki tiga data. Yang pertama ada Indonesian data, yang kedua ada Singapore data, dan terakhir ada Malaysia data. Oke, di sini selanjutnya dengan tujuan yang telah tadi diberikan oleh teman saya untuk menggabungkan tiga data ini menjadi satu dengan menambahkan satu kolom baru yaitu country. Di sini pertama kita bisa klik tanda plus ini untuk menambahkan clean step. Nah, pada clean step ini kita akan menambahkan pada bawah di bawah kanan sebentar. Nah, di sini di bawah kanan ini kita akan Nah, di sini kita bisa melihat data apa saja yang terdapat pada data ini dan karena ini cuma uh,
Cuma contoh saja di sini saya menggunakan data dummy ya untuk tabel AU-nya. Di sini kita bisa menambahkan satu tabel baru itu country. Di sini kita mengklik titik tiga ini. Titik tiga ini create calculated field. Di sini saya akan menambahkan dengan field name country. Dan di sini kita referensinya di sini seperti untuk menentukan referensinya sendiri kita tergantung ingin menggunakan apa. Tapi karena hanya kita ingin menambahkan string atau varchar, di sini kita hanya perlu mencari string. Nah, untuk contoh bagaimana cara mengisinya kita bisa lihat dari example yang telah ditunjukkan di sebelah kanan ini. Di sini dengan sintaksnya itu str dalam kurung variabelnya. Di sini kita hanya menambahkan seperti itu, Indonesia. Di sini kita bisa lakukan apply, habis itu save. Nah, di sini kita bisa melihat, nah, untuk kita sudah menambahkan field baru pada data Singapura. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada dua tabel selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan create. Oke, sudah tertambah. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke Malaysia. Di sini kita pencet create calculated country. Nah, untuk proses selanjutnya, karena kita ingin menggabungkan tiga data ini menjadi merge data, selanjutnya kita akan melakukan drag eh, terhadap Indonesia kepada Singapura. Di sini ada union, kita akan menggunakan union. Oke, di sini bisa kita cek terlebih dahulu untuk field yang ada. Di sini seperti yang kita lihat, di sini semua datanya telah tertambah dengan baik tanpa ada satu data yang hilang. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama kepada Malaysia Data. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melakukan output untuk melakukan load kepada kepada database yang telah kita buat di sini. Oke, seperti yang kita bisa lihat di sini tabelnya sendiri sudah berhasil kita gabungkan dan untuk cara menggabungnya untuk outputnya sendiri bisa kita atur ke dalam
Bisa kita atur ke dalam server dari tabel prep file atau kita bisa memilih milih database yang telah kita buat seperti MySQL. Oke, Oke, mungkin untuk dari tabel prep sendiri eh, seperti itu aja. Untuk selanjutnya kita akan melakukan yang namanya untuk melakukan pada poin menggunakan SQL. Di sini saya akan melakukan sharing, saya akan melakukan share screen ke PHP MyAdmin saya. Mungkin teman-teman untuk poin menggunakan SQL dikarenakan database yang akan saya gunakan sendiri hilang, mungkin kita bisa langsung saja ke poin selanjutnya. Ada Q&A. Di sini pada pada poin Q&A ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian dan saya sendiri akan menunggu selama eh, 5 sampai 10 menit untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke.
Ya, silakan Muhammad Raihan jika ingin bertanya. Oke, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Nanti kira-kira pada pukul 20.40 nanti akan kita jawab semua pertanyaan yang sudah ada.
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Raihan mengenai kenapa basis data terdistribusi menjadi penting dalam era Big Data. Nah, basis data terdistribusi menjadi penting dalam era Big Data ini karena kemampuannya mengolah volume data yang masif, beragam, dan terus tumbuh dan efisien. Sistem ini mendukung skalabilitas horizontal, memungkinkan penambahan node baru untuk mengakomodasi kebutuhan data tanpa harus meningkatkan perangkat keras secara signifikan. Itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan kedua di sini adalah dari Fani. Di sini ada apa keuntungan utama dari integrasi data real time dibandingkan batch? Di sini untuk jawaban yang telah saya diskusikan, di sini keuntungan utama dari integrasi data real time dibandingkan batch adalah kemampuan untuk menyediakan data yang selalu diperbarui secara langsung, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis informasi terkini. Dalam integrasi real time, data diproses dan tersedia segera setelah dihasilkan, yang sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan respons cepat seperti deteksi penipuan, pemantauan sistem, dan analisis pasar langsung. Hal ini berbeda dengan integrasi batch, di mana data hanya diperbarui pada interval waktu tertentu, sehingga ada jeda waktu antara pembuatan dan ketersediaan untuk analisis penggunaan. Dan juga kenapa integrasi real time sangat membantu organisasi merespon perubahan dinamis di lingkungan operasional mereka lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna dalam konteks bisnis. Ini dapat diberikan keunggulan kompetitif sehingga kemampuan memberikan rekomendasi yang relevan secara instan kepada pelanggan atau mengelola inventaris berdasarkan permintaan yang terus berubah. Meskipun integrasi real-time membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks dan seringkali lebih mahal dibandingkan batch, manfaat dalam meningkatkan kecepatan, relevansi, dan ketepatan data dalam pembuatannya sangat berharga dalam banyak aplikasi modern. Mungkin itu saja untuk jawabannya. Untuk pertanyaan dari Fani. Nah, selanjutnya ini ada dari Nikita Grediana Seyesa. Oke, untuk jawabannya itu, untuk jawaban setelah diskusi yang telah kita lakukan, eh, untuk melakukan mengapa penting untuk melakukan analisis kebutuhan sebelum merancang, mengapa penting untuk melakukan analisis kebutuhan sebelum merancang basis data kalau misalnya terlewat, apakah ada risiko? Nah, di sini untuk melakukan analisis kebutuhan seperti merancang basis data sangat penting karena tahap ini memastikan bahwa basis data yang dirancang akan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Analisis kebutuhan membantu mengidentifikasi data apa saja yang diperlukan, bagaimana data akan digunakan, siapa saja yang mengaksesnya, serta hubungan antara data tanpa analisis serta hubungan antara data. Tanpa analisis yang jelas, desain basis data beresiko tidak efektif, seperti menyimpan data yang tidak relevan, struktur yang sulit dikelola, atau tidak mendukung operasi penting yang diperlukan oleh pengguna. Mungkin untuk jawabannya sudah cukup untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya,
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari IGD Christopher. Mengapa penting melakukan pengujian basis data sebelum digunakan dalam produksi? Melakukan pengujian basis data sebelum digunakan dalam produksi sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama adalah menjamin kualitas dan kinerja sistem. Di sini pengujian memastikan bahwa basis data dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan di lingkungan nyata. Ini mencakup pengujian kinerja, integritas data, dan kecepatan akses data untuk memastikan bahwa sistem tidak mengalami penurunan performa saat digunakan dalam skala penuh. Alasan yang kedua adalah mendeteksi dan memperbaiki bug atau kesalahan. Pengujian memungkinkan eh, Anda untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam desain, struktur, atau kode yang berhubungan dengan basis data sebelum masalah tersebut merusak operasi sistem di lingkungan produksi. Tanpa pengujian yang memadai, kesalahan ini bisa menyebabkan kegagalan fungsi atau kerusakan data yang sulit diperbaiki. Lalu alasan yang ketiga ada memastikan keamanan data. Salah satu aspek penting dalam pengujian adalah memverifikasi bahwa mekanisme keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, dan proteksi terhadap data sensitif berfungsi dengan benar. Tanpa pengujian keamanan yang menyeluruh, data bisa rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. Alasan yang keempat adalah memvalidasi kepatuhan terhadap aturan bisnis. Pengujian memastikan bahwa data yang dimasukkan disimpan dan diambil sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditetapkan. Ini termasuk validasi data, pemeriksaan integritas referensial, dan penerapan aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam operasi basis data. Alasan yang kelima adalah menghindari gangguan operasional eh, basis data yang belum diuji dengan baik bisa menyebabkan gangguan pada operasional perusahaan, seperti downtime, inkonsistensi data, atau kegagalan sistem. Pengujian mengurangi risiko ini dengan memastikan bahwa sistem siap beroperasi secara stabil dan dapat mengatasi beban yang lebih tinggi di masa depan. Dan alasan yang terakhir adalah memverifikasi skala dan kemampuan pemulihan. Pengujian juga mencakup pengujian skala untuk melihat apakah basis data dapat menangani jumlah pengguna dan volume data yang lebih besar, serta pengujian pemulihan bencana untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan baik setelah kejadian tak terduga. Cukup jawaban dari saya. Pertanyaan. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada bagaimana cara memilih jenis basis data seperti relasional atau non-relasional yang tepat untuk kebutuhan organisasi tertentu. Nah, di sini kita untuk memilih jenis data yang tepat, baik relasional atau non-relasional, tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, apa yang kita perlukan. Nah, jenis data yang akan dikelola dengan cara tersebut akan digunakan. Nah, berikut ada beberapa poin-poin yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menentukan basis data yang akan kita gunakan. Di sini yang pertama kan ada relasional ya. Di sini relasional ini memiliki karakteristik utama menggunakan tabel dengan baris dan kolom untuk menyimpan data. Nah, pada karakteristik selanjutnya juga ada cocok untuk data yang terstruktur, mendukung query kompleks menggunakan SQL. Nah, di sini juga ada menjamin integritas data melalui penggunaan kunci utama yaitu primary key dan kunci asing yaitu foreign key. Nah, di sini juga ada kapan memilih basis data yang relasional. Di sini jika aplikasi memerlukan konsistensi data yang tinggi. Nah, pada poin yang kedua juga ada untuk sistem yang bergantung pada hubungan antara entitas seperti ERP, CRM, dan sistem perbankan. Di sini cocok untuk menggunakan basis data yang relasional, yaitu SQL. Nah, ketika pada contohnya juga ada ketika Anda memerlukan pelaporan kompleks atau analisis data berbasis query SQL. Nah, pada poin yang kedua ini ada basis data non-relasional di sini basis data non-relasional atau yang kita sebut sebagai NoSQL memiliki beberapa karakteristik. Di sini ada
tidak menggunakan struktur table tradisional, ya, sehingga dia dapat mendukung format seperti dokumen, graph, key value, atau kolom lebar. Nah, untuk karakteristik selanjutnya di sini cocok untuk data tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti data media sosial, IoT, atau log aplikasi. Dan untuk karakteristik selanjutnya ada dapat menangani skala besar dengan performa tinggi dalam aplikasi membutuhkan kecepatan skalabilitas. Nah, di sini juga ada kapan memilih basis data non relasional. Di sini terdapat beberapa contoh. Nah, di sini pada contoh yang pertama, jika Anda sering berubah atau memiliki struktur yang dinamis, struktur di sini yang dimasuk adalah struktur dari database yang Anda gunakan di organisasi Anda. Nah, pada poin kedua di sini ada ketika volume data sangat besar, seperti big data atau analitik waktu yang nyata. Karena untuk big data sendiri menggunakan SQL sebagai teknologi basis datanya sendiri itu sangat tidak efisien karena dengan menggunakan basis data non relasional Anda dapat dengan mudah dan lebih efisien untuk melakukan pemrosesan big data. Nah, pada poin yang ketiga untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan baca atau tulis tinggi seperti aplikasi e-commerce atau rekomendasi produk. Nah, karena juga yang telah digambarkan tadi sebelumnya, untuk aplikasi e-commerce itu sendiri menggunakan real-time processing di sini karena uh, NoSQL ini lebih efektif untuk kecepatan yang tinggi dan kecepatan baca dan tulis yang tinggi, sehingga lebih disarankan untuk menggunakan NoSQL tipe database. Nah, untuk pernyataan selanjutnya, pada saat aplikasi tidak memerlukan konsumsi data yang ketat dan lebih memprioritaskan ketersediaan. Nah, untuk langkah-langkah dari memilih jenis data sendiri itu, yang pertama identifikasi kebutuhan data, apakah data terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Nah, pada poin kedua ada evaluasi beban kerja, apakah beban kerja pada data yang akan kita gunakan lebih dominan baca, tulis, atau campuran. Lalu pada poin ketiga di sini ada pertimbangan skala dan pertumbuhan. Seberapa besar data yang dikelola sekarang dan di masa depan? Eh, Lalu apakah aplikasi membutuhkan kemampuan untuk menskala secara horizontal seperti eh, dengan menggunakan NoSQL dan atau vertikal dengan menggunakan basis data yang relasional. Lalu juga ada pilih berdasarkan kasus penggunaan. Di sini jika kita memiliki sistem perbankan, ERP, CRM, itu lebih condong kita menggunakan basis data relasional. Dan untuk analiti big data, IoT, atau log aplikasi, di sini lebih disarankan untuk menggunakan basis data dari NoSQL. Dan untuk uji coba dan evaluasi, di sini eh, kalian bisa melakukan POC atau Proof of Concept untuk mengevaluasi kinerja dan kesesuaian dengan kebutuhan spesifik. Nah, dengan memahami karakteristik ini, kebutuhan organisasi dan jenis data, Anda dapat memilih basis data yang mendukung efisiensi, skalabilitas, dan keandalan untuk aplikasi Anda. Nah, mungkin dikarenakan untuk pertanyaannya sendiri sudah habis ya teman-teman. Mungkin untuk knowledge sharing dari kami pada malam hari ini sudah dicukupkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih teman-teman. Teman-teman diizinkan untuk live ya.